Setelah berusaha, berdoa. Orang yang hanya berusaha aja nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja nggak mau berusaha, besok. Besok tuh bahasa Medannya bocor. Bocor halus tapi keliling. Oleh sebab itu maka kita ini seimbang antara usaha dan doa. Oleh sebab itu maka supaya kita jangan sampai salah apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan mesti sejalan. Ini kerja kita, ini kerja Allah. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang mestinya kita kerjakan. Jangan sampai pula kita mengerjakan yang mestinya kerjaan Allah SWT. Ente nggak masang pancing di sini? Iya kalau ada ikannya. Kalau nggak ada, itu kerja Allah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Tahan hati, jangan sampai dalam hati ini ingkar kepada Allah. Makanya ada rukun iman yang keenam, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya pada takdir baik takdir buruk. Tapi jangan sampai gara-gara percaya kepada takdir baik takdir buruk lalu tidak berusaha. Saya ini sekarang sampai sore tadi masih tetap usaha. Allah sedang menguji, berhenti kau tidak berusaha Abdul Somad? Tidak berhenti berusaha. Artinya apa? Apakah kami duduk berpangku tangan? Nah, ini makanya dengar ceramah ini harus tonton sampai selesai. Jangan tonton 5 menit, macet-macet berhenti. Tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pahami ceramah ini dengan baik. Kalau tidak nanti orang akan apatis mendengar ceramah ini. Semangat belajar berkurang, etos kerja tidak ada. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan, tapi sampai pada batas pagar itu sudah domain Allah. Serahkan pada Allah. Angkat tangan kedua di tengah malam. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini itu hanya skenario cara Allah supaya doa kita lebih khusyuk. Guru warga negara Amerika ikut tes yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Amerika, namanya NASA. Bukan nama tepung, tempat kita tepung NASA. Jadi Badan Antariksa Amerika yang bernama NASA itu membuat sebuah tes 3.000 orang tes peserta yang akan diberangkatkan ke bulan. Dari 3.000 orang ini maka dia lulus. Tinggal 300. Dari 3.000 tinggal 300 dia lulus. Lalu kemudian dari 300 diseleksi lagi tinggal 30. Lulus juga dia. Dari 30 tinggal 10. Baru dia tak lulus. Stres, depresi, malu. Ketemu kawan, wah, yang nggak jadi ke bulan itu kan. Ikut tes 3.000 lulus, 300 lulus, 30 lulus, tinggal 10 yang mau diberangkatkan tak lulus. Stres, depresi, malu, gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengurung diri dalam rumah, tak pernah keluar. Ditontonnya lah ketika NASA memberangkatkan pesawat ulang-alik Apollo ke bulan. Untuk mengobati kekecewaannya, ditontonnya lah untuk yang terakhir kali teman-temannya yang 10 itu yang berangkat. Dia hidupkan TV, dia tonton. Nampaklah di TV itu detik-detik 1, 2, 3, 4. Belum sampai hitungan ke-30 pesawat itu meledak. Pam. Langsung dia bersyukur. Tapi dia bukan orang Islam. Entah kayak mana cara dia bersyukur, lupa pula saya. Tapi yang jelas dia bersyukur untung nggak lulus. Kisah ini jangan menjadi inspirasi ketika gagal kuliah. Nah, jangan nanti ketika mata kuliah jadi alasan gagal. Pas gagal didatang ke KBRI, tanya Pak Dubes, gimana mata kuliahnya? Ada hikmahnya di balik itu Pak. Jangan. Jadi sebenarnya buku A Cup the Chicken Soup for the Soul itu tidak ada komen sama sekali. Penulisnya tidak ada ngajak marilah sabar, marilah kita ikhlas, nggak ada. Dia hanya bercerita dan dia biarkan pembaca itu menganalisa, berpikir, menasihati dirinya sendiri.
Dan metode orang barat menulis cerita ini diambil dari Al-Quran. Mana ayatnya? Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia itu mau berpikir. Jadi otak kita ini semuanya off. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, tertulis di sini off. Bagaimana cara meng-on-kan otak ini supaya berpikir? Di antaranya adalah mendengar cerita. Makanya di Al-Quran itu setelah pembukaan surat Al-Fatihah masuk surat Al-Baqarah, cerita tentang sapi betina, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Adam dan Hawa, cerita tentang iblis. Quran itu isinya cerita supaya kita mengambil iktibar pelajaran. Apalah hikmah pelajaran dari 3000 jadi 300 jadi 300 jadi 30 jadi 30 tinggal 10, yang 10 berangkat tiba-tiba meledak, bahwa tidak semua keinginan kita itu baik bagi kita. Tapi setelah kita berusaha, kalau bahasa, kebetulan yang nulis itu bukan orang Islam, dia hanya sisi humanisme kemanusiaannya saja. Dan buku itu layak dibaca siapapun. Kita Pak Ustadz, orang muslim, kita baca buku non muslim gimana? Al-haqqu dhallatul mu'min, kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalau cincin saya ini hilang, nauzubillah, hilang betulan pula. Kalau ada benda kesayangan kita hilang, lalu kemudian ditemukan oleh kawan kita, tetangga kita, sahabat kita yang non muslim, lalu kemudian dia pakai jam tangan kita itu, lalu ketika kita tengok dia pakai, apakah kita katakan itu bukan punya saya karena dipakai orang beda agama? Enggak, kita akan katakan ini kok mirip macam punya saya ya. Kata dia, memang dapat saya tadi di kamar mandi, ente lupa kan? Itu punya kita. Begitu juga dengan kebenaran itu, di tangan siapapun dia tetaplah milik kita. Fahuwa ahaqqu biha. Begitu juga dengan buku semangkuk sup ayam untuk jiwa tadi. Tolong jangan dibayangkan sup ayamnya dulu. Kita santapan rohani dulu, nanti baru jasmani. Yang makan kue boleh, yang tak boleh makan kue cuma saya. Karena kalau saya makan kan kita berceramah. Itu makan plastiknya ditutup. Nanti kita baru. Tapi saya termasuk, ada sebagian ustadz itu kalau dia sedang ceramah orang tak boleh makan. Jangan makan, jangan. Jadi pas kami tanya, kenapa nggak boleh Pak? Meniti air liur saya. Jadi sebenarnya di balik cerita pesawat meledak tadi, begitu cepat manusia ini berubah. Yang sebelumnya stres, depresi, malu, mengurung diri, marah, mencaci maki Tuhan. Tapi sebenarnya belum sampai hitungan 60 detik, tik, bam. Terima kasih, luar biasa. Tapi kita bisa cerita itu kan setelah pesawat meledak. Pas sebelum, mana bisa. Saya sudah ditulis disertasi 600 halaman, sudah diperbaiki, sudah cetak sekali salah cetak 2 kali. Capeknya biasa, duitnya itu. Akhirnya datang ke dosen pembimbing ngasih kertas, dengan ini saya menyetujui disertasi ini, maka ini ada penyidang dari dalam kampus, penyidang luar kampus, silakan bawa ke kantor. Datang ke kantor, ketemu mudir pun setuju, oke, akan sidang bulan Juli 2019. Pas dibuka komputer, kurang 4 bulan. Apalah hikmahnya Ustadz gak jadi sidang bulan Juli? Hikmahnya saya bisa merasakan musim dingin di Sudan. Nanti kalau saya pembekalan mahasiswa mau ke Sudan, tiba-tiba ada orang yang ngejek, apa itu ngajak ke Sudan? Sudan musimnya cuma 2, panas dan panas sekali. Dia muncung kok. Tertulung buatlah, janganlah ngomong. Aku sudah merasakan di Sudan itu. Bagaimana waktu bulan 12 saya itu kemarin, sudah pakai singlet, pakai baju kaos, pakai kemeja, pakai jaket kulit, masih juga dingin. Ustaz dengar cerita saya sendiri merasakannya. Saya bulan 12 kemarin di sana, ini foto saya dengan Pak Dubes.
Artinya apa? Ada hikmah di balik itu. Cuman kadang orang kan ngatakan, alah Ustaz ngomong gitu kan karena nggak jadi munakosah aja. Hidup ini kan nggak bisa kita lawan. Sama seperti melawan air terjun. Kalau kita lawan kita mati. Jadi mengalir aja. Tengoklah macam artis-artis di TV itu. Gimana? Ya udahlah bro, ngalir aja. Gitu. Dia ngomong mengalir itu, rekening dia jalan. Artinya apa? Setelah berusaha, berdoa, orang yang hanya berusaha aja nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja nggak mau berusaha, pesong. Pesong itu bahasa Medannya bocor. Bocor halus tapi keliling. Oleh sebab itu maka kita ini seimbang antara usaha dan doa. Ada satu kisah lagi yang saya ingat. Dulu zaman kami kuliah di Mesir tahun 1996, 23 tahun yang lalu. Itu kalau kami mendengar kakak-kakak kelas itu bicara, kami tulis bawa kertas. Sekarang saya ngomong tak ada satu pun orang nulis. Kenapa begitu? Zaman berubah, musim berganti. Zaman kami dulu kamera ada, cuman yang punya duit membeli tak ada. HP tak ada. Zaman sekarang di mana ada ceramah tinggal cari judulnya dapat. Tinggal buka aja itu YouTube, tulis Somad KBRI Sudan, enter. Langsung viewer 1 juta. Gitu cara mengiklankannya. Nggak kasar kali, halus main. Nah, oleh sebab itu maka ada satu kisah lagi yang saya ingat di buku itu juga, di buku Satu Mangkok Sup Ayam tadi. Tetap jangan bayangkan ayamnya. Jadi adalah pengusaha Amerika, bisnis sukses, rumah banyak, tiba-tiba bisnisnya bangkrut, down, habis, stres gila. Pergi dia ke psikiater. Kata psikiater, makan obat ini, makan obat ini, makan obat ini. Akhirnya dia makan obat itu tertidur. Bangun, kumat lagi, makan lagi, tidur lagi. Kumat lagi, makan lagi, tidur lagi. Alhamdulillah hilang penyakit itu. Cek ke rumah sakit, rupanya sakit otak hilang, datang sakit buah pinggang. Jadi gimana lah cara menjalani sisa hidup ini? Akhirnya ada kawan dia mengatakan, pergilah engkau ke gurun Sahara Afrika. Tinggalkan Amerika, pergi ke gurun Sahara Afrika. Dia pun pergi ke gurun Sahara. Sampai di gurun Sahara, dijemputlah kontak teman dia yang punya relasi tadi di Sahara, perbatasan Maroko dengan Mauritania. Ada judul lagunya, like snow on Sahara. Seperti salju yang turun di tengah gurun Sahara. Gimanalah indahnya itu, dipanas terik, tiba-tiba turun secercah, sebening salju di tengah gurun Sahara. Tak bisa kita bayangkan sekarang, nanti musim panas. Apa yang terjadi? Ketika sampai di airport, dia pun turun, disambut naik mobil pickup yang di belakangnya terbuka. Makin stres dia. Kata kawan, nanti kalau kau ke gurun Sahara jumpa teman-teman saya, relasi saya di sana, kau akan hilang stres. Sampai di gurun Sahara, turun dari pesawat, dijemput pakai mobil pickup, makin stres dia. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba ban mobil itu pecah satu. Makin depresi dia. Tapi kemudian dia heran melihat supir pickup dengan yang di samping, ada beberapa penumpang di belakang. Mobil pickup berjalan dengan 3 ban, mereka sambil nyanyi-nyanyi di atas. Jadi lama dia termenung, kok mereka nggak stres katanya. Dia sedang belajar bagaimana menjalani hidup, survive. Yang bertahan hidup ini bukan orang kaya, yang bertahan hidup ini bukan orang sehat. Yang bertahan hidup ini adalah bagaimana survive, menikmati hidup. Oleh sebab itu, angka bunuh diri paling banyak di dunia bukan Afrika, bukan Indonesia. Angka stres, depresi, bunuh diri paling banyak di dunia adalah Amerika dan Jepang. Justru negara yang paling maju, yang paling berkembang, paling mewah, paling kaya. Kenapa? Karena orang hidup dalam tekanan.
Website yang paling banyak dikunjungi, maaf beribu maaf, bukan website porno, website bagaimana cara bunuh diri yang paling enak. Anda mau bunuh diri ditembak tengkuk dari belakang pakai peluru tumpul atau peluru tajam, Anda mau dipukul pakai pentungan dari belakang, dan yang paling banyak diminati orang adalah naik ke kondominium lantai 100, jendelanya sudah dibuang ke pagar besinya, tinggal terjun saja ke bawah, kirim ke nomor rekening berikut ini. Penikmatnya banyak sekali, orang sudah putus asa menikmati hidup. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di tempat kita. Berapa banyak orang kaya pakai mobil mewah tak bisa tidur. Orang tempat kita di Indonesia naik metro mini ketinggalan, hilang lewat simpang rumahnya. Ketiduran, malah marah sama supir, kok nggak dibangun nih saya mas. Lewat 3 kali itu polisi tidur, nggak bangun. Artinya apa? Hidup ini ceramah saya malam ini kalau dipahami secara apatis, selesai ini rusak reputasi KBRI, rusak prestasi mahasiswa. Setelah Ustadz Somad ceramah di KBRI, etos kerja KBRI down. Rapat Pak Dubes Semengan, gimana target kita tahun depan? Survive aja lah Pak. Rapat anak-anak PPI, gimana target kita S2 S3 tahun depan? Nikmati aja hidup bro. Maksud saya, hidup ini kita pikirkan, kita rancang, kita manage, kita usaha, tetes bulu, keringat, air mata. Tapi kalau sudah sampai pada titik tingkat itu, kita mesti plong. Ada ungkapan yang mungkin sebagian orang mengatakan, ya udahlah kita ikhlas saja. Tapi sebenarnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridho. Ridho menerima ketetapan Allah. Karena kalau kita lawan juga, ini sudah bukan domain kita lagi. Kita mesti ada batasan mana kerja kita, mana kerja Allah. Jangan kita kerjakan kerjaan Allah. Mengambil bambunya itu kerjaan kita. Memasang ujung talinya pakai tali benang itu kerjaan kita. Memasang ujung benang jangan dengan mata kail pancing itu kerjaan kita. Memasang cacingnya di ujung itu kerjaan kita. Meletakkannya di tepi kolam itu kerjaan kita. Tapi ikannya datang atau tidak itu kerjaan Allah. Itu harus dipahami dengan baik. Mana batasan kita, mana batasan. Ini sekarang kita sedang berhadapan dengan 2 jenis manusia. Jenis yang pertama, kerjaan dia pun tak mau dia buat. Kau nggak mancing hari ini? Saya serahkan aja sama Allah. Jenis yang kedua, sampai-sampai ikan apa yang mesti datang pun dia juga mengatur. Ini tak betul. Makanya Nabi Muhammad itu datang untuk menjelaskan, ini kerja ente, ini kerja Allah. Ini bicara ente, ini bicara. Harus sesuai. Makanya ada orang mengatakan, orang India itu Pak Ustadz, ngomongnya banyak, kerjanya sedikit. Dulu tonton filmnya, ada ngomongnya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang, kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Orang kita, lain yang dicakapkan, lainnya dikerjakan. Hah? Udah. Tapi muji dia Pak, kerjanya sedikit. Kerjanya banyak, cakapnya sedikit. Oleh sebab itu maka, supaya kita jangan sampai salah apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, mesti sejalan. Ini kerja kita, ini kerja Allah. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang mestinya kita kerjakan. Jangan sampai pula kita mengerjakan yang mestinya kerjaan Allah SWT. Ente nggak masang pancing di sini? Iya kalau ada ikannya. Kalau nggak ada, itu kerja Allah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Karena biasanya orang belum makan susah nangkap. Saya tetap 60 menit. Tadi saya mulai jam setengah. Jam berapa sih mulai? Tadi saya mulai jam 6 kurang. Jam 6 kurang 10 kurang 15. Nah, nanti pokoknya 60 menit. Itu ada menitnya Mas? Nah, 60 kasih tahu. Kita sholat Isya. Ceramah ini nggak boleh lama-lama, apalagi itu piring-piring udah siap.
Itu harus kita bagi juga. Ini kerja Ustadz, itu kerja ibu-ibu. Nah, sampai kerja ibu-ibu itu tetap kendala. Nah, oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan kita harus plong, itu bahasa anak-anak gaulnya. Hidup ini kita harus plong lah. Atau ada yang mengatakan ini kita harus ikhlas lah. Karena banyak orang melawan hidup, akhirnya stres, akhirnya depresi, hilang selera makan, tidak bisa tidur malam, akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Saya yakin dan percaya banyak di antara bapak ibu tidak mau ke Sudan. Sebetulnya saya dulu mau ke Madinah Pak Ustaz, tapi akhirnya ke Sudan. Sampai akhirnya mengutuk nasib terus. Kau S1 di mana? Sebetulnya aku dulu mau S1 di Madinah, tapi akhirnya ke Sudan. Kau S2 di mana? Sebetulnya aku dulu mau S2 ke Inggris, tapi ke Sudan. Sebetulnya aku dulu mau S3 ke Jerman, tapi ke Sudan. Jadi apalah makna hidup kalau cuma menyesali hidup? Beda sama saya. Saya ketika ditanya orang, Ustaz kenapa ke Sudan? Saya merindukan Sudan ini 23 tahun yang lalu. Jujur Ustaz. Oh ya, dari tatapan mataku bisa kau baca. Oleh sebab itu maka kita nikmati hidup, kita pahami hidup ini dengan baik, kita jalan. Saya pergi ke rumah sakit, ketemu sama kawan saya, dokter, dosen. Apa kata dia? Ustaz Somad, iya, saya bawa mertua saya ke sini. Terus mertua saya itu sakit kaki. Waktu saya bawa ke rumah sakit ini, dia sakit kaki masih bisa jalan. Terus gimana sekarang? Opname, nggak bersuara lagi. Gara-gara apa? Waktu diperiksa, ibu ada sakit jantung, ibu ada gula darah, ibu jantung koroner, ibu ada sakit tulang. Akhirnya tak bisa bilang pisang, sudah tak bisa. Tak bisa lagi bilang pisang, tinggal pis aja, pis. Bukan maksud saya tak usah periksa ke dokter, tetap periksa, tetap makan obat, tetap ke rumah sakit, tetap medical check up. Tapi hidup ini kita jalani, kita serahkan pada Allah. Itu makanya rakaat pertama tadi saya pilih ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Pertama bis sabri, tahan pasrapah caci maki, tahan hati, jangan sampai dalam hati ini ingkar kepada Allah. Makanya ada rukun iman yang keenam, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya pada takdir baik takdir buruk, tapi jangan sampai gara-gara percaya kepada takdir baik takdir buruk lalu tidak berusaha. Saya ini sekarang sampai sore tadi masih tetap usaha. Bulan Juli datang mau sidang, kurang 4 bulan. Agustus, September, Oktober, November. 14 November sudah genap 2 tahun. Apalagi kurangnya? Keluar peraturan baru, Rokom Jami. Macam tahu aja dia kita mau sidang. Diurus Rokom Jami'i udah selesai, datang lagi masalah baru. Pokoknya Pak Dubes mesti bertemu dengan direktur Majma', direktur Ma'had Bu. Ketemu dengan Ma'had Bu, sudah oke, deal. Pokoknya siap sidang. Keluar berita gembira, libur tanggal 24, 25, 26. 24, 25, 26 libur. 26 itu hari Kamis. Lanjut 27, 28. Kan berita menggembirakan itu. Allah sedang menguji. Berhenti kau tidak berusaha Abdul Somad? Tidak berhenti berusaha. Tadi baru ketemu dengan mudir, ketemu mudir dengan Pak Dubes. Apa kata mudir? Saya cinta Indonesia, saya suka orang Indonesia, tapi setelah bertemu dengan Anda saya lebih suka lagi Indonesia. Saking kan senangnya dia, akhirnya dia katakan, kapan mau sidang? 24, 25, 26, walaupun libur tetap kami bukakan untuk munaqashah. Belum. Jangan tepuk tangan dulu. Ini nggak tahu apa yang mau datang lagi, karena besok baru mau ketemu musyrik. Artinya apa? Apakah kami duduk berbangku tangan? Ini makanya dengar ceramah ini harus tonton sampai selesai. Jangan tonton 5 menit, macet-macet berhenti. Tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Pahami ceramah ini dengan baik. Kalau tidak nanti orang akan apatis mendengar ceramah ini. Semangat belajar berkurang, etos kerja tidak ada. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan, tapi sampai pada batas pagar itu sudah domain Allah. Serahkan pada Allah. Angkat tangan kedua di tengah malam, usolli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini itu hanya skenario cara Allah supaya doa kita lebih khusyuk. Itu sebenarnya. Saya yakin adik-adik merasakan itu. Cobalah bayangkan doa antara yang rosif dengan yang jahit, kan beda. Sebenarnya apa yang kita alami dalam hidup ini sebenarnya adalah cara Allah supaya sujud kita lebih lama dari biasanya. Kalau kita sedang ada masalah itu sujudnya lama, subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi subhanallah rabbil, kadang 7 kali rasa 3. Tapi kalau sedang nyantai, enjoy saja, bahkan kalau ada orang sholatnya lama malah kita heran, itu kok lama sholatnya? Maklum mu'allaf baru masuk Islam. Jadi sebenarnya kenikmatan makan itu dirasakan kalau kita lapar selapar-lapar. Kenikmatan pemandangan yang indah itu dirasakan kalau kita habis melihat tempat yang jelek, tempat yang buruk, tempat yang butek, tempat yang... Dan kenikmatan bermunajat kepada Allah itu akan dirasakan ketika orang dalam keadaan down, dalam keadaan kesulitan. Disitulah dirasakannya Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saking lamanya dia menghayati doa iftitah itu sampai ruku imam dia tak sadar. Padahal biasanya dia pula di belakang, lama kali imam dia kata. Nah, jadi kita tidak ada cara lain menjalani hidup ini selain daripada husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Tapi bercerita masalah plong, masalah ikhlas. Apa sebetulnya judul pengajian kita malam ini Pak Ustaz? Ikhlas. Kalau mau kasih judul ikhlas boleh, kalau mau kasih judul ridha boleh. Saya pakai ikhlas itu karena saya tengok di TV banyak orang ikhlas. Ibu enggak nangis, ini tiba-tiba uangnya hilang, na'udzubillah ini. Ya udah saya ikhlaskan aja, saya ikhlaskan aja. Ada orang menyebut ikhlas, tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah ridha. Ridha artinya lapang dada menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu titelnya RA. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Orang mendapat titel ridha hanya kalau dia sudah ridha pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah di Brunei sudah, di Malaysia sudah, di Australia sudah, belum pernah lagi protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan Al-Mukarram Abdul Somad radhiyallahu anhu. Baru saya saja yang ngaku-ngaku setiap habis subuh, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Kalau sudah kita katakan aku ridha engkau Rabbku, apapun yang kau mau kasih aku terima saja ya Allah. Jangan melawan. Tapi yang namanya hidup ini kan berat. Jangankan orang selevel kita, Umar bin Khattab aja ketika datang berita musibah Nabi meninggal, dicabutnya pedangnya, man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW mati, ku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang mengatakan Nabi mati, ku pancung kepalanya, kata Umar. Sampai akhirnya Abu Bakar datang membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya sudah datang rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa artinya? Umar bin Khattab yang hafal Quran pun ketika datang as-sadmatul ula, pukulan keras itu, ayat itu hilang. Umar bin Khattab hafal Quran 30 juz, ayat itu bisa hilang. Apalagi kita yang juz 30. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, ma masya Umar fajjan qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kau lewat di jalan ini,
maka setan akan mutar ke jalan yang lain. Jalan yang sudah dilewati Umar, tidak mungkin setan berani lewat di situ. Saking takutnya setan dengan iman Umar. Kita satu rute sama setan. Satu trayek. Sama-sama kampung Melayu. Nah, oleh sebab itu maka ya maklum aja. Makanya bunyi fiilnya itu bina musyarakah watawasau. Watawasau, dua orang yang saling. Sekarang ini kebetulan saya yang ngomong. Mari kita plong hidup ini. Mari kita ikhlas. Mari kita ridha menerima ketetapan Allah. Ustaz ngomong gitu kan karena habis ketemu mudir tadi. Oleh sebab itu maka ada saatnya berat orang lain yang menyampaikan. Ustaz, dulu kan Ustaz yang ceramah di KBRI tentang ridha kan? Ada saya ngomong gitu. Ini MP3-nya saya masih simpan. Oh, enggak, saya ngetes aja, nanti nonton apa enggak. Artinya apa? Dalam hidup ini harus ada. Tapi jangan gara-gara ini nanti tiba-tiba selesai pengumuman keluar nilai, Pak Dubes marah. Gara-gara ceramah Ustaz Somad turun prestasi. PPI, mana laporan nilai-nilai? Wah, panggil. Kok kenapa tidak lulus ini? Pak, kita harus real bohong. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Pak. Umar bin Khattab menangkap seorang laki-laki ketika dia menjadi khalifah. Wilayah Hisbah, polisi syariah menangkap. Ditangkaplah orang ini karena minum khamar. Ketika ditangkap, maka dihukum dengan hukum minum khamar. Pas ditanya, kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Allah mentakdirkan saya minum khamar. Kata Umar bin Khattab, tambah hukumannya. Tambah hukumannya. Cambuk dia pakai pelupa korma. Bayangkan pelupa korma sama duri-durinya plus. Cambuk dia pakai pelupa korma lebih dari hukuman yang normal biasanya. Kenapa begitu? Hukuman tambahan itu karena dia bicara tentang takdir tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini ada yang paling bagus kitab tentang masalah takdir. Cari naman bainal musayyar wal mukhayyar. Al insan bainal musayyar wal mukhayyar. Ditulis oleh ulama Suriah yang mati syahid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Hidup ini ada kalanya kita memilih dan ada kalanya kita tak bisa memilih. Ada kalanya kita bisa memilih, ada kalanya tak bisa memilih. Saya menjadi orang Sumatera. Itu kira-kira bisa milih atau nggak bisa? Saya ulang sekali. Saya menjadi orang Melayu dari Sumatera. Kira-kira itu bisa milih atau nggak bisa? Nggak bisa. Seandainya bisa milih dulu, datang malaikat bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? Saya mau jadi bule. Nggak bisa. Ini tak bisa milih. Tapi ada kalanya saya bisa milih. Mana? Saya mau minum di gelas atau mau minum di botol. Allah kasih saya mata. Abdul Somad, kau tengok baik-baik. Kau mau minum di gelas apa di botol? Dikasih Allah mata, dikasih Allah telinga, dikasih Allah tangan, dikasih Allah kudrat, dikasih Allah iradat. Kudrat, kemampuan untuk membuka botol. Iradat, keinginan untuk memilih. Telinga, dengar baik-baik. Mata, pandang baik-baik. Hati, renung baik-baik. Otak, pikir baik-baik. Makanya ketika salah memilih, di depan ada dua minuman. Yang satu khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Tapi satu lagi ada Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan penuh kesadaran mengambil botol khamar dan meminumnya. Ketika mabuk ditanya orang, kenapa kau mabuk? Kenapa kau sakau? Takdir Allah. Makanya orang seperti ini cocoknya diikat, campakkan kenil biru. Karena dia bicara tanpa ilmu. Ada masanya kita memilih. Buka kitab Fatawa Mu'asirah, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, 3 jilid. Di situ ada pertanyaan, bagaimana perempuan di Bosnia Herzegovina yang diperkosa oleh anak buah Slobodan Milosevic
dari Serbia, apakah dia boleh menggugurkan kandungannya karena dia jijik, dia benci, maaf, beribu maaf, hasil perkosaan? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tak boleh dia gugurkan karena ini takdir. Dia terima saja sampai anak itu lahir, anak itu tak berdosa. Gitu fatwa. Tapi kalau ceramah malam ini dipahami sepotong-sepotong, ini seperti puzzle ceramah ini. Puzzle, ada kepalanya, ada ekornya, ada kakinya, dipotong-potongnya. Ini orang menjadi apatis. Nauzubillah, mahasiswi-mahasiswi pulang ke kampung halaman, bukan di sini, di tempat lain, dalam keadaan maaf, beri maaf, hamil 3 bulan, marah bapaknya. Kenapa kau hamil? Mana suamimu? Ayah, sabar, ridho saja, ini sudah takdir Allah SWT. Ada hukum sebab akibat, ada takdir ketetapan Allah SWT, ada usaha dan ikhtiar. Makanya kita bukan Jabariyah. Jabariyah itu seperti rumput di tengah taman yang dihembus angin, tak punya daya upaya ke kiri ke kanan. Seperti wayang yang dimain-mainkan oleh sang dalang. Sedangkan kita bukan Jabariyah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa beda kita dengan Jabariyah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya Al-Kasbu. Tapi kata guru kami Al-Ikhtiar, Pak Ustaz. Al-Ikhtiar itulah Al-Kasbu. Makanya kalau kenalan sama orang harus tahu namanya 2. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Katanya UAS, itu juga. Al-Kasbu, Al-Ikhtiar. Kita bukan seperti rumput di tengah taman yang diinjak-injak diembus angin. Kita bukan wayang yang dipermainkan dalang. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala al-kasbu wal ikhtiar. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pahami dengan baik. Insya Allah kalau kita bisa menjalani ini, kehidupan kita di Sudan ini sebagai mahasiswa, sebagai diplomat, sebagai pekerja, sebagai warga negara, maka insya Allah kita akan bisa survive, kita bisa akan plong. Karena kalau tidak, kita akan terus mengutuk nasib dan kita tak pernah menikmati hidup. Celaka 12. Kenapa celaka itu selalu disebut 12? Padahal yang celaka itu sebetulnya 13. Kenapa begitu? Maaf, beribu maaf. Karena babi anaknya 13, puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau nyusu kemana. Akhirnya nyusu ke kambing. Celaka 12 adalah ketika orang tidak bisa menikmati hidup yang sedang dia jalani sekarang. Dia berharap kenikmatan ada setelah ini, ternyata kenikmatan yang akan dinikmati itu pun sebenarnya tidak ada. Akhirnya dia tak pernah menikmati hidup. Oleh sebab itu nikmati hidup di Sudan. Ustaznya sebetulnya sedang ceramahi orang atau ceramahi diri sendiri? Saya nikmati masa-masa penantian sidang ini. Entah apa yang terjadi besok, entah ditunda lagi. Nikmati aja. Pergi ke masjid, jalan ke sana, pergi ke Afra. Tak udah berapa kali udah? Banyak yang belum ketemu. Masya Allah. Jangan-jangan mereka videokan dari jauh. Artinya apa? Kita nikmati saja hidup apa yang sudah diberikan Allah. Ketika saya katakan ke kawan saya, aku sekarang ini sudah sampai ke sini, ada saja masalahnya begini, ada saja begini, dia tidak balas. Dia tidak balas WA saya dengan kata-kata. Dikirimkannya foto-foto saudara kita Muslim Uighur. Dikirimkannya itu perempuan yang diikat pakai batu bata, yang dijahit matanya. Menengok itu, ya Allah, ternyata aku tak bersyukur. Ini yang kaitan kemarin obrolan dengan Pak Dubes. Ustadz kemarin sudah ngomong tentang syukur. Iya Pak, Ustadz bicara tentang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan pernah bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur pasti automatically dia akan kufur. Yang Ustadz bicarakan ini saya sendiri yang beberapa hari ini kufur, tidak bersyukur, tidak plong, tidak ikhlas. Setelah mendapat kiriman Muslim Uighur itu, oh ternyata aku tidak ikhlas dan akhirnya aku tidak bersyukur. Ternyata ada orang yang lebih susah, lebih payah, lebih menderita, lebih. Itulah makanya kita disuruh unzur ilaman huwa asfala minka. Sering-seringlah nengok ke bawah, pandang-pandanglah yang di bawah. Abdul Somad, kau tak bersyukur selama di atas ini. Pandang ke bawah, coba kau tengok. Mereka ramai, kuenya sedikit. Kau cuma berdua, kuenya banyak. Karena itu kita mesti banyak
Mesti sering-sering memandang melihat ke bawah. Baru datang ikhlas kita, datang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kalau tidak dilewati dengan syukur ini, na'udzubillah, luar biasa. Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Kita masih tetap seorang muslim. Bukan kufur makna kafir, ingkar dengan Allah, tapi kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 33 kali tadi kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya 33, jamaah tak tahu entah 32, mungkin ada yang 31. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 pas 33 bolak-balik tulang sendi, pas 33 juga ruas tulang sendi dari tengkuk sampai ke belakang. Jangan dihitung sekarang, nanti balik. Artinya apa? Jangankan nikmat hembusan napas, jangankan ayunan tangan, jangankan langkah kaki, jangankan kedipan mata, jangankan bisikan telinga, sedangkan tulang-tulang sendi ini pun mesti mengucapkan syukur setiap bergeser matahari. Bergeser matahari, terbit matahari, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Naik matahari, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pas matahari tergelincir, alhamdulillah, alhamdulillah. Teduh matahari, alhamdulillah. Tenggelam matahari, alhamdulillah. Sempurna malam, habis syafaq ahmar nanti, alhamdulillah. Bangun nanti di tengah malam, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Somad, kalau saya bangun malam, sholat apa yang perlu saya lakukan duluan? Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat wudu, apalagi Pak Ustaz? Sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini. Apa dosa saya? Itu pula dia tanya. Apa dosa saya? Dosamu adalah ketika kau merasa tak berdosa. Jangan sangka dosa itu saya biasanya Ustaz kalau sholat sunat taubat itu habis nyabu. Lagi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Nabi maksum tak berdosa. Kita lelaki penuh dosa, mengaku tak berdosa, tak bersilap, tak bersalah. Oleh sebab itu dalam hidup ini, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Takut tak naik kelas, takut tak bayar sewa rumah, takut tidak lulus selesai S1, takut tidak najah, takut balik kampung, takut. Walju', lapar, kurang makanan. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, melarat, kebakaran, hilang. Wal anfus, sakit, mati, setengah mati. Was samarat, kemarau, tak ada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, yang mendapatkan berita gembira hanyalah orang-orang yang sabar menerima itu semua. Tidak ada dunia ini orang yang tak ada mengalami cobaan ujian. Oleh sebab itu maka, cuman kadang kita kalau ngelihat orang, memang nampak kita orang. Antum tengok teman antum tengok antum. Enak ente ya. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan ke mall, pergi ke asrama, pergi ke masjid. Aku dari tadi di rumah aja. Ente kenapa di rumah? Aku malu jalan. Kenapa malu? Bisul di kening. Kata yang jalan ini, ente nggak tahu penderitaan. Aku dari tadi jalan-jalan. Ini karena bisul di belakang, nggak bisa duduk. Nah, ini sebenarnya kita menyangka orang nggak punya bisul. Antum kalau ketemu sama orang nanti jangan tanya kaifal haluk, kaifal bisul. Semua orang punya bisul, cuman orang tidak cerita tentang bisul dia. Oleh sebab itu maka saya pernah ceramah di tempat orang luar biasa, rumah megah mewah, di sana jalan, di sana jalan, di antara jalan ini ada rumah, di tengah rumah itu ada taman. Jadi saya duduk di sini. Saya tanya, Pak, Bu, itu rumah siapa? Rumah saya juga. Wah, besar kali. Belakang jalan, depan jalan. Sana rumah, sini rumah. Tiba-tiba saya ditanya tentang bagaimana cara mentayamumkan
orang yang di atas tempat tidur selama 25 tahun tak pernah turun tempat tidur, bagaimana cara mentayamumkannya? Baru saya paham, oh ternyata kita sangka kenikmatan, tapi ada nikmat lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kita disuruh ngobrol, kita disuruh bercerita, disuruh melihat keluhan orang lain, disuruh bahkan orang yang tempat kita cerita itu pun, berapa banyak orang yang kena penyakit tidak bisa tidur malam, insomnia, datang ke psikiater, Pak psikiater, Pak psikolog, tolong kasih saya obat. Dikasih sama psikiater, psikolog obat. Ini obatnya dimakan sebelum makan, ini obat setelah makan, ini obat dimakan sedang makan, di 1 kali sehari, dimakan pagi, makan malam. Menghafal obat itu bertambah pula lagi. Mohon maaf Pak psikiater, tolong kasih saya obat tidur, saya udah nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Psikiater tuh diam aja, pena di sini. Dalam hati dia, aku udah 2 bulan tak tidur. Tidak ada tempat mengadu yang paling ampuh selain menempelkan kening ke tanah dan berkata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di pintu Ka'bah. Kalaulah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang ada di pintu Ka'bah, oh betapa beruntung bertuahnya bapak, kawan, sahabat kita yang akan pergi umrah. Orang yang paling dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia bersimpuh sujud di hadapan Allah. Karena kalau dikatakan orang paling dekat dengan Allah orang yang ada di Ka'bah, berarti orang miskin yang susah yang nggak bisa umrah. Bagaimana? Di mana letak keadilan Allah? Maka tidak ada cara mengadu kecuali mengadu kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan jangan ngadu sama aku, kata dia. Tapi orang Islam tetap juga mengadu ke Facebook. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa hidup ini kita jalani, kita kerjakan kerja kita, selesai itu mentok. Kerja kita hanya sampai pada tembok ini. Yang di luar tembok ini bukan kerja kita, sudah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja Abdul Somad hanya datang ke Pak Dubes, silaturahim, silaturahim ke musyrib, silaturahim ke munakis, silaturahim. Kapan tanggal keputusannya? Wa ufawwidu amri ilallah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku juga begitu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam ini. Tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Karena kalau kakimu tak menginjak ke bumi, berarti kau hantu. Harus. Kamu berapa lama di Sudan ini? Ya terserah nanti aja lah Pak Ustaz, tak begitu. Kau berapa lama di Sudan? 4 tahun. LC 2 tahun. MA 2 tahun. PhD. Umur 28 pulang. Doktor muda. Anak gadis mana yang tak menetes air mata nengok kalian? Oleh sebab itu 28 tahun guys. Dokter. Saya 24. Ustadz tuh selalu motivasi kami aja. Kalian berantang ke Sudan umur 20, LC 24, MA 26, dokter 28, Ustadz sendiri 42. Beda nasib. Nasib saya dengan nasib kalian tak sama. Saya untuk mencari informasinya aja 2 tahun, bayangkan. Untuk mencari informasi sekolah ke Timur Tengah ini aja habis waktu 2 tahun. Beda sama kalian. Zaman kalian enak, www.google.com, www.youtube.com, mudah. Tapi kalau saya ngomong gitu sama anak-anak muda milenial ini, apa kata mereka? Salah Ustaz sendiri, kenapa lahir masa jadul? Jadi mumpung zaman kalian di zaman enak, sudah sampai ke Sudan, jangan sampai pulang, lanjutkan. Tapi kadang saya ngomong gini ini rasa-rasa mubazir. Pengalaman pribadi, true story Pak Dubes. Oh, kita dengar azan. Karena kalau kita lanjutkan, nanti pas di-upload, wah, di komen mereka. Nah, tengok nih Ustaz Somad tetap ngomong padahal azan. Ini sebenarnya bukan cuma itu, tapi belajar bagaimana hidup. Yang sudah punya anak tidak perlu khawatir anak itu makan apa, karena insya Allah kalau dia bekerja Allah kasih dia rezeki.
Tapi kita khawatirkan adalah bagaimana dia nanti menjalani hidup, punya kepribadian. Kata kawan saya, man asya fi Sudan hana alaihi an ya'ish fi kulli buldan. Kalau pernah hidup dia di Sudan, insya Allah negeri yang lain itu ringan aja sama. Maka ini adalah pelatihan yang luar biasa. Belajar di Sudan ini belajar tentang integritas. Integritas. Bagaimana ketika saya sampai ke tempat munakis, pas mau foto, apa kata dia? Yang baik, ramah, ngobrol, tapi pas mau foto, jangan. Ba'dal munaqash. Jangankan mau nyogok ngasih hadiah, foto aja ba'dal munaqash. Integritas. Itu yang perlu kita jaga. Dulu kawan saya waktu kuliah di Mesir, ada yang mata pelajarannya bertahan, namanya usul fikih. Dari kelas 1 sampai kelas 4, gak lulus-lulus. Tanya sama orang tuanya, kau udah berapa tahun di Mesir kok gak selesai-selesai? Tinggal satu mata kuliah lagi ya. Apa namanya? Usul fikih. Kata ayahnya, kenapa gak kau bawa roti kongguan ke rumah dosen? Disangkanya macam di Indonesia, tergantung musim. Musim rambutan, bawa rambutan. Musim durian, bawa durian. Itu yang sedang kita pelajari di sini. Di sini kita sedang belajar bagaimana mereka yang hebat-hebat, ilmunya luar biasa, tapi hidup dengan kesederhanaan. Mereka tak miskin. Karena mereka sekolah mengajarnya dulu di Madinah. Habis mereka doktor, diundang ke Yordan, diundang ke Suriah, duitnya banyak, tapi hidup dengan bersahaja. Itu yang kita ambil. Bagaimana cara hidup? Bagaimana antum menjadi ustadz nanti pulang? Kita akan bertemu dengan ustadz-ustadz yang hebat, viral, tapi hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Saya nanti 20 tahun akan datang akan bangga. Apa kata orang? Ustadz Somad, ternyata adik-adik ustadz yang alumni Sudan itu luar biasa. Ustadz. Apanya? Sombong ya. Oleh sebab itu maka belajar di Sudan ini bagi yang belajar, bagi yang bekerja pula. Oh saudara-saudaraku, bapak ibu yang bekerja, rezeki dijamin Allah SWT. Cuman kita tak tahu di mana letaknya. Kita mencari rezeki itu lebih tahu tempat kita daripada kita tahu tempat rezeki itu di mana. Menyemburlah telur ikan 300.000 butir telur ikan. Dari perut ikan yang kecil itu, ketika dibedah, keluar 300.000 telur ikan. Yang tak percaya nanti beli ikan pasar, hitung sendiri. 300.000 telur ikan memancar keluar. Dan salah satu telur ikan itu ada yang tertulis di situ, Abdul Somad. Dipancing orang, tidak mau dia. Karena yang mancing Abdul Wahab. Dijala orang di sungai, tidak mau. Karena itu punya Abdul Somad. Sudah dituliskan Allah, ini ikan punya Abdul Somad. Tapi ikan ini mahal, senangin. Harganya sekilo 300.000. Itu ikan itu kalau kita masak di rumah, datang tamu, diambilnya banyak, menetes air mata kita. Mungkin mahal ya. Nggak sanggup saya beli ikan itu mahal. Saya mau ikan-ikan teri aja, ikan-ikan kecil. Ini ikannya orang-orang kaya, orang-orang hebat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika ceramah di rumah pejabat, pas ikan itu dimasak, diletakkan di atas meja. Dan kalau sudah mau makan, kira-kira siapa makan duluan? Sohibul Bait atau Ustaz? Ustaz. Oh Ustaz tuh. Mejanya bubutan. Makan Ustaz. Saya sendok. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus. Tapi jangan gara-gara ini besok tak berusaha. Besok semua pegawai itu loh. Mas nggak kerja, kalau sudah tertulis akan datang macam ikan. Kalau ada suami ibu yang begitu prinsipnya, tak usah masak sampai jam 1 jam 2. Nanti bangun dia nanya, mana makanan kita? Sudah tertulis di luar rumah. Oleh sebab itu cerita saya ini adalah gabungan, susunlah dengan susun yang indah, ambillah etibar dan pelajaran baik bagi pegawai maupun bagi pekerja, sahabat-sahabat yang mencari nafkah, kawan-kawan yang menuntut ilmu, dan terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Kajian kita malam ini adalah tentang ridha, tentang ikhlas, tentang syukur. Tidak akan mungkin menjadi hamba Allah yang bersyukur
kalau hidup ini tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnuzan pada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Banyak hikmah-hikmah yang tak dapat dituliskan dengan angka, tidak dapat dituliskan dengan pena di atas kertas, tapi hanya dapat direnungkan dengan hati yang jernih di tengah malam. Kaki yang kesemutan sudah nggak ada rasa, mati rasa. Hati juga bisa mati rasa. Kenapa hati mati rasa? Karena makan haram. Ada video seorang suami ngejek istrinya stroke. Memang kalau orang nggak kuat-kuat jantung sekarang ngelihat TikTok ini, dua kemungkinan. Kalau nggak handphonenya hancur, dia hancur. Istrinya stroke terbaring, lalu dia duduk di kursi roda dengan meletakkan tangannya dan memiringkan wajahnya, ngejek istrinya yang sedang stroke. Apa yang terjadi? Mati rasa. Ada orang sanggup mengambil beras catu, beras yang sudah dimakan rayap, dicampur dengan beras impor, lalu kemudian dicuci dengan pemutih, lalu dijual di pasaran. Yang beli adalah fakir miskin, pakai uang BLT. Apa yang terjadi? Mati rasa. Dari mana datangnya rasa? Rasa ada di dalam hati dan jiwa. Kenapa bisa mati rasa? Karena makanan. Makanan ini yang berbahaya. Makanya kalau ada orang yang puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Kalau suami saya itu aneh Pak Ustadz, dia nggak puasa Nabi Daud, terus sholat Nabi Daud. Kadang sehari sholat, sehari enggak. Itu nggak ada, itu dapat dipastikan aliran sesat. Kemarin lagi buka-buka YouTube, karena bosan ceritanya masalah politik, terus tiba-tiba ada spesialis otak. Wah, ini menarik ini. Saya klik soal otak. Jadi kata dia ada pekerja tambang batu bara bekerja di dalam lubang tanah, tiba-tiba besi yang dipakai untuk menggali batu bara itu, nauzubillah, kecelakaan, eksiden, nancap di keningnya, kena otak bagian depan, kena otak bagian depan, dan dia tidak mati. Biasanya kalau udah kena otak itu kepala mati, ini enggak mati, diobati di rumah sakit sehat. Tapi setelah dia pulang ke rumah terjadi perubahan sikap. Yang sebelumnya enggak marah-marah, dia menjadi orang yang pemarah dan emosional. Makanya kalau ada ibu-ibu yang suaminya terganggu, mungkin otaknya jadi. Dan peristiwa ini terjadi sudah lama, di akhir abad ke-18. Disitulah baru para pakar otak, ini yang ngomong ini dokter pakar otak ini, disitulah baru spesialis otak ini paham, rupanya otak ini ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang, ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Makanya nggak boleh kalau negur orang tengkuknya terlalu kuat. Apa kabar? Itu maka orang yang dihukum mati itu dalam Islam, hukum mati itu dipancung, dan dipancung itu dari tengkuk, bukan dari depan. Kalau dari depan itu nyembelih. Pancung itu duduknya seperti duduk tasyahud selesai sholat Jumat di Masjid Qisas di Jeddah. Itu nanti keluar Masjid Qisas, di belakang tuh ada altar tingginya 1 meter. Semua yang terhukum mati itu duduk seperti duduk tasyahud, lalu tengkuknya di baju, kerah bajunya ditarik ke belakang. Kalau di Mesir itu digantung, sampan digantung, dan di tempat kita ditembak. Penembaknya itu ada beberapa orang, tapi yang punya peluru cuma 1, dan nggak tahu siapa yang punya peluru. Supaya apa? Supaya semua yang nembak itu nggak merasa bersalah. Kamu yang nembak, enggak, pelurunya bukan sama saya. Dan di antara 3 pilihan ini, antara mati ditembak, digantung, dengan dipancung, kira-kira milih yang mana? Nah ternyata setelah diteliti, dipancung itu lebih enak, apa lebih cepat dan lebih, gimana membahasakannya ya? Kenapa dipancung itu lebih ringan, lebih tidak sakit?
Walaupun semua yang kena itu nggak pernah balik cerita tentang masa lalu mereka, nggak pernah nulis testimoni, pilih yang ini aja ya. Antara yang ditembak langsung di jantung dengan yang digantung dengan yang dipancung, itu ternyata yang dipancung itu karena dia sebelum mati itu batang otaknya kena duluan, dia pingsan duluan gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena ini kan prediksi orang hidup. Dan ternyata setelah dia kena musibah otak bagian depan ini, dia pulang terganggu emosionalnya, menjadi pemarah, dia tetap hidup. Barulah para pakar otak ini paham, rupanya otak bagian depan ini adalah mengatur emosi dan memerintahkan. Dan Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Bapak ibu semua hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, otak bagian depan, kita menerjemahkannya ubun-ubun bagian depan. Kazibatin, nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, manipulatif. Khati'atin, pelaku dosa. Ternyata yang memerintahkan kamu gini itu adalah otak bagian depan. Dan dalam mazhab Syafi'i, kita umumnya begitu berwudu, sedikit saja sudah sah, dan yang diambil itu diusap bagian depan. Artinya apa? Di scan satu hari 5 kali, scan pagi, scan zuhur, scan asar, scan maghrib, scan isya, scan tahajud, scan duha. Supaya apa? Supaya otak bagian besar ini selamat dari dua, kazibatin, bohong, khati'atin, salah. Padahal kalau kita lihat, yang namanya salah itu ya salah aja, bohong itu juga salah. Tapi kenapa Allah membagi sedemikian detailnya antara bohong dengan salah? Karena orang yang salah, dia ngerti dia salah. Mohon maaf, pencuri itu ngerti dia salah. Pemakai narkoba itu ngerti kalau dia salah. WTS, mohon maaf, yang namanya sudah berubah jadi PSK, mengerti kalau dia salah. Tapi orang yang kazibatin, dia tahu salah dan pura-pura mencitrakan dirinya benar. Inilah makanya manipulatif, hipokrit. Sedangkan yang ini memang betul dia salah. Kamu pakai ganja, iya, tahu itu salah, tahu. Tapi kenapa kamu belum meninggalkan? Ya nantilah hijrah setelah agak tua dikit. Jadi, dan yang ada di kepala kita ini adalah darah. Dari mana datangnya darah ini bisa sampai ke kepala? Darah ini datangnya dari jantung yang berdegup dan berdetak. Jantung ini menyemburkan darah naik ke atas. Itu makanya tadi kita diperintahkan Allah untuk bersujud. Allahu Akbar, sujud. Ketika sujud itu, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa baju yang kasar. Sudah lama saya tausiah, baru ini disuruh sampai asar. Jam berapa kita cabut, Ustaz Salim? Jam 1. Jam 1 ya? Baru agak jelas. Ketika kita sedang bersujud itu, kita sedang merubah susunan tubuh kita. Yang sebenarnya sekarang susunan tubuh kita, jantung di bawah, otak di atas. Tapi begitu kita sujud tadi berubah, otak di bawah, jantung di atas. Dan ketika otak di bawah, ada teman saya Pak Ustadz nggak sujud pun jantungnya memang di bawah, nggak sujud pun otaknya di bawah, otak tetap di atas. Ketika sedang sujud, maka darah begitu leluasanya menyembur, darah dipompa oleh jantung. Makanya kalau ada orang yang ingatannya kacau, itu gara-gara darahnya tidak normal naik ke otak. Kenapa darahnya itu tidak normal? Karena darahnya kental. Apa yang menyebabkan darah kental? Dua. Pertama minyak, yang kedua adalah apa kedua ya? Minyak. Yang kedua gula. Makanya kalau kita ambil, kalau mau selamat, jangan. Ustadz Somad kalau mau sehat, jangan ada minyak, jangan ada gula.
Tapi saya sampai hari ini kalau nggak ada gula, nggak ada minyak, nggak hidup. Saya tetap ada minyak. Apalagi kami di Sumatera, itu minyak terus. Pagi lontong pakai santan, minyak. Siang rendang, minyak. Makanya rumah sakit kolesterol yang pertama di Bukit Tinggi. Saking banyaknya minyak. Sementara di badan kita ini air, darah ini air. Makanya orang sekarang banyak makan pil pengencer darah. Mohon maaf kalau saya ngomong, ini kayaknya Ustadz Somad nyindir penyakit saya. Saya nggak ada dapat bisikan dari manapun. Ini saya ngomong ya sesuai apa yang ada di pikiran saya saja. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu dengan jamaah kita yang umurnya 85 tahun, lalu saya tanya, "Bapak kelihatannya sehat, energik." Saya menghindari gula dan minyak, Pak Ustadz. Terus Bapak makan gimana? Ikan nggak digoreng, ikan saya cuma dibakar, Pak Ustadz. Terus minuman? Minuman saya hanya teh atau kopi, nggak pakai gula, Pak Ustadz. Kalaupun pakai gula, gula yang bukan gula. Gula apa? Gula aren. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya hidupnya sehat walafiat. Tapi ini yang secara fisik, ada dia tidak sedahsyat gula secara medis, tapi ternyata dia bendanya halal, tapi dia dibeli dari uang yang haram, korupsi, sogok, riba, dan kemudian darah. Dia jadi darah. Sepiring nasi, sepiring gulai, semangkok bakso dari barang haram, dia berubah menjadi setetes darah. Dan darahnya tetap golongan A, O, B, AB. Nggak ada golongan darah begitu periksa. Apa kan? Belum pernah ada puskesmas di Indonesia begitu periksa darah keluar, "Mohon maaf Pak, golongannya darah haram." Nggak ada. Darahnya tetap O, A, B, AB. Saya waktu pertama kali periksa darah ditusuk jari, kata dokternya bilang, "Ustadz Somad, ini darahnya AB." Darah AB ini Pak Ustadz hebat loh. Kenapa? Jarang orang punya darah ini. Oh, saya sudah mulai bangga. Dan biasanya susah donor sehingga kekurangan darah banyak yang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika darah haram ini masuk, sepiring nasi itu berubah jadi darah haram, dan darah haram ini masuk ke jantung. Kenapa? Karena jantung adalah trans yang akan menyemburkan darah. Makanya seringkali kita kalau naik gunung dingin atau cuaca dingin, itu ujung-ujung jari kan dingin, ujung kaki, ujung tangan. Kenapa? Karena dialah yang paling jauh jangkauannya dari jantung. Kalau dada hangat, apalagi perut hangat. Tapi kalau ujung-ujung ini dingin. Kenapa? Karena paling jauh getarannya dari jantung. Jantung ini menyemburkan paling jauh di ujung jari, makanya dingin. Dingin. Lalu kemudian darah tadi menyembur dari jantung naik ke otak, dan otak itu menjadi jahat gara-gara darah haram. Makanya Nabi melarang jangan makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kenapa? Karena semuanya berawal dari darah. Saya kalau makan dengan Ustadz Salim, dengan Ustadz Lukman, dengan Habib, yang selektif sekali Ustadz Lukman. Semua Ustadz selektif, cuman yang paling selektif Ustadz Lukman. Dari mulai kuasnya, ini jangan kuasnya ini bulu babi, ini jangan-jangan ini, kata Ustadz Lukman. Makanya saya kalau makan, saya tunggu beliau makan. Kalau udah beliau makan, berarti sudah lulus fit and proper test, aman. Kenapa beliau sangat selektif tentang makanan? Karena beliau santrinya dari Sabang sampai Papua, sulit mengatur orang kalau sudah makanannya haram. Nauzubillah. Jadi istri yang di rumah yang baik, yang solihah, yang baca Quran, yang tahajud, membesarkan anak-anak tunas hijau yang gak berdosa, yang merusaknya siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang ngasih makan burung. Karena dia yang membawa uang ini dari kantor, dari jalan, dari pasar, pulang ke rumah dibelikan ke beras, dibelikan ke air galon,
Anak baca doa, Allahumma barik lana, berkah. Anaknya minta berkah, istrinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang menyuapkan neraka itu bapaknya. Makanya kemarin alhamdulillah seorang pejabat diwawancarai sama wartawan, dia jujur, saya sekarang ini memang sulit mendapatkan uang yang halal, kata dia, seliweran uang haram ini, tapi alhamdulillah yang saya bawa ke rumah itu yang halal-halal saja, yang haram diinvestasikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bapak yang masih takut, ini takut subhat, ini takut haram, masih ada rasa takut dalam hati, berarti selama ini makanannya masih bersih. Makanya diantara pesan khotib Jumat, kalau sampai khotib lupa baca pesan wasiat ini, batal sholat Jumat. Kenapa batal sholat Jumat? Karena khutbahnya batal, karena rukunnya. Memuji Allah, alhamdulillah, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, kaki yang kesemutan, sudah nggak ada rasa, mati rasa. Hati juga bisa mati rasa. Kenapa hati mati rasa? Karena makan haram. Ada video seorang suami ngejek istrinya stroke. Memang kalau orang nggak kuat-kuat jantung sekarang ngelihat TikTok ini, dua kemungkinan. Kalau nggak handphonenya hancur, dia hancur. Istrinya stroke terbaring, lalu dia duduk di kursi roda dengan meletakkan tangannya dan memiringkan wajahnya, ngejek istrinya yang sedang stroke. Apa yang terjadi? Mati rasa. Ada orang sanggup mengambil beras catu, beras yang sudah dimakan rayap, dicampur dengan beras impor, lalu kemudian dicuci dengan pemutih, lalu dijual di pasaran. Yang beli adalah fakir miskin, pakai uang BLT. Apa yang terjadi? Mati rasa. Dari mana datangnya rasa? Rasa ada di dalam hati dan jiwa. Kenapa bisa mati rasa? Karena makanan. Makanan ini yang berbahaya. Makanya kalau ada orang yang puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Kalau suami saya itu aneh Pak Ustadz, dia nggak puasa Nabi Daud, terus sholat Nabi Daud. Kadang sehari sholat, sehari enggak. Itu nggak ada, itu dapat dipastikan aliran sesat. Yang namanya sholat Nabi Daud itu sholat malam. Puasanya Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau yang ini nauzubillah, agak lain ini yang satu ini. Nah, jadi kalau kita masih ada rasa melihat fakir miskin, dan Islam ini menghaluskan rasa. Islam ini menghaluskan rasa. Sebetulnya saya orang susah-susah nyari kursi, saya disediakan kursi, tapi saya nggak mau duduk. Kenapa? Karena saya masih ada rasa. Nggak mungkin saya duduk di atas sementara Habib keturunan Nabi Muhammad duduk di bawah. Saya keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Saya duduk di atas. Saya duduk di atas sementara Ustadz Salim Afillah, orang-orang yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ustadz Luqman yang jelas-jelas satu surat khusus, surat Luqman, walaupun memang puncaknya di akhir kul huwallahu ahad Allahus samad. Artinya saya sebenarnya kalaupun duduk ya nggak apa-apa juga. Cuman ini kan masalah rasa, menghaluskan rasa. Banyak orang yang bisa hafal ayat panjang, dan Nabi menegur orang sholat, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu ada yang lapor ini namanya Qatadah bin Nu'man, hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu Qatadah bin Nu'man ayatnya kulhu terus, kulhu. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Nabi melarang atau memuji? Memuji. Tapi ada seorang sahabat baca ayat panjang,
Apa kata Nabi? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, pendekkan bacaannya. Makanya siapa yang baca kulhu, teruskan. Karena Nabi tidak pernah menegur kulhu. Yang ditegur itu justru ayat yang panjang. Kenapa? Karena ketika di ayat panjang, dia tidak memikirkan makmumnya di belakang. Di belakang itu ada 3. Yang pertama, ibu-ibu yang anaknya menangis. Yang kedua, ada orang yang ada hajat di luar. Yang ketiga, ada orang tua yang memang dari muda nggak pernah ke masjid. Setelah tua diintip malaikat maut, barulah dia ke masjid dan dia nggak tahan. Maka begitulah kita disuruh mementingkan rasa. Ada orang yang sanggup ke Makkah bolak-balik labbaik Allahumma labbaik, sementara tetangga jiran di sebelahnya tidak makan. La yabitu syab'anan. Tidak boleh orang Islam tidur dalam keadaan syab'an, kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Walaupun beriman, imanmu belum sempurna. Hatta yuhibba li akhih. Sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana kau sayang kepada saudaramu. Makanya saya sebetulnya tausiah 1 jam, tapi karena selesai Jumat nggak boleh panjang-panjang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli ikan. Tausiah nggak boleh panjang-panjang karena jamaah belum makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kiai-kiai, wali-wali, sunan-sunan, habib-habib sebelum pengajian potong sapi, potong kambing, makan dulu. Setelah makan baru acara maulid, acara sekaten, acara haul, acara ngaji, dihibur dengan gamelan menyenangkan, baru cerita tentang neraka. Gitu. Kalau sekarang enggak, orang datang lapar cerita tentang neraka. Jadi akhirnya orang pun mau ngaji, enggak, neraka terus katanya. Neraka di luar, neraka di dalam katanya. Nah, alhamdulillah. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu waktu begitu cepat berlalu. Sudah pas jam 1. Ini baru muqaddimah perjalanan safari dakwah Yogyakarta dan sekitarnya. Jangan lupa ikuti terus program kita tahun ini bernama Lir Ilir. Ojo lali. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.